pertama adalah pengeboman Bali 2002 yang biasa disebut dengan Bom Bali 1 yang terjadi pada malam hari 12 Oktober 2002. Ledakan pertama terdapat pada Paris Pub dan Sari Club di Kuta Legian, Bali. Lalu ledakan terakhir terdapat pada dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Tercatat bahwa terdapat 209 korban jiwa dan 202 korban yang mendapatkan cedera dan luka yang besar. Sebagian besar dari korban tersebut adalah wisatawan asing yang berada di lokasi untuk berwisata. Peristiwa yang kedua terdapat gempa bumi Palu yang terjadi pada kota Palu, terkhususnya pada Donggala, Sigi, Parigi, dan Mautang di Sulawesi Tengah. Terjadi pada 28 September 2018. Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah BMKG, BNPB, dan juga pemerintah kota Palu. Peristiwa yang ketiga adalah letusan Gunung Sinabung yang terjadi pada Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Awalnya gunung ini sudah lama tidak aktif, lalu tiba-tiba meletus pada 27 Agustus 2010. Sampai ia masih aktif sampai 2021. Lalu tiba-tiba ia memakan korban jiwa di tahun 2013. Akhirnya yang terlibat dalam peristiwa ini adalah PVMBG, BNPB, dan juga TNI Polri untuk mengamankan daerah tersebut. Reformasi tahun 1998, gerakan perubahan besar di Indonesia yang terjadi di bulan Mei tahun 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Latar belakangnya krisis ekonomi dan KKN. Puncaknya demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan. Tuntutan hapus KKN, otonomi daerah. Dampaknya banyak partai politik, reformasi hukum dan pemerintahan. Selanjutnya ada tragedi Malari, merupakan peristiwa demonstrasi mahasiswa yang menolaknya modal asing serta menuntut pemerintahan Orde Baru agar menekan praktik korupsi. Latar belakangnya krisis ekonomi dengan harga naik dan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir ada peristiwa Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Peristiwa ini adalah pemberontakan yang dipimpin oleh TKI. Mereka ingin mendirikan negara komunitas Indonesia dan menentang pemerintahan RI, namun berhasil dipadamkan oleh TNI. Selanjutnya ada peristiwa agresi militer Belanda pertama atau Operasi Produk terjadi di wilayah Sumatera dan Jawa yang mempunyai hasil perkebunan tinggi. Waktu terjadinya itu 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Pelaku sejarahnya yaitu Belanda, pasukan kerajaan Belanda yang ingin menguasai wilayah Republik Indonesia pasca peristiwa proklamasi 1945. Kemudian ada dari pihak Indonesia yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan rakyat yang ikut melawan Belanda. Kemudian dari pihak internasional yaitu PBB dan Komisi 3 Negara yang berusaha untuk mengecam Belanda untuk menghentikan agresi. Kemudian ada peristiwa agresi militer Belanda kedua atau disebut dengan Operasi Krai atau Operasi Gagak. Peristiwa ini terjadi di wilayah Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Republik Indonesia dan menyebar di wilayah Jawa dan Sumatera. Operasi ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Pelaku sejarahnya itu Belanda, yaitu pasukan kerajaan Belanda yang ingin menghancurkan Republik Indonesia dengan menduduki ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Yogyakarta. Kemudian ada dari Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat dan beberapa tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan hingga Jenderal Sudirman. Kemudian dari pihak internasional yaitu PBB dan berbagai banyak negara yang berusaha untuk menghentikan Belanda dan melakukan perlindungan kembali. Peristiwa terakhir adalah Operasi Seroja Timur adalah operasi militer Indonesia yang dilakukan untuk menguasai wilayah Timur. Waktu terjadinya yaitu pada tanggal 7 Desember 1975 dan tempat terjadinya yaitu wilayah Timur yang pada saat itu sebagai dan sekarang sebagai negara Timor Leste. Kemudian pelaku sejarahnya itu Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Timur yaitu Fretilin, kelompok yang memproklamasikan kemerdekaan wilayah Timur pada tanggal 28 Agustus 1975. Kemudian ada partai-partai seperti UDT, Apodeta, dan Kota. Kemudian ada pihak internasional yaitu PBB dan berbagai negara lain yang berusaha untuk menghentikan Indonesia karena dianggap sebagai aneksasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 4 bagian A, B, serta kesimpulan. Yang pertama, nomor 4 bagian A, yaitu jelaskan bahwa sejarah membahas kehidupan manusia pada ruang dan waktu. Jadi, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang terjadi dalam ruang dan waktu. Tanpa adanya ruang atau tempat dan waktu atau kapan terjadinya suatu peristiwa, maka suatu peristiwa tersebut tidak dapat disebut sebagai sejarah karena tidak tahu kapan dan di mana terjadinya suatu peristiwa tersebut. Dan yang kedua, bagian 4 nomor B, jelaskan bahwa ruang dan waktu merupakan panggung kehidupan manusia. Jadi, ruang dan waktu merupakan panggung tempat manusia hidup, beraktivitas, dan menciptakan sejarah. Manusia berperan sebagai aktor, sedangkan ruang waktu memberi wadah berlangsungnya peristiwa perang maupun kegiatan sosial. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah dan peristiwa-peristiwa yang dibacakan adalah setiap peristiwa kita belajar bahwa sejarah memberi dampak besar bagi kehidupan serta mengajarkan pentingnya persatuan, ketahanan, dan kebijaksanaan demi menjaga keutuhan bangsa dan keselamatan masyarakat.